Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qamaria. Dan saya Alia Rizky Maulia. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan video edukasi yang berjudul Pembelajaran di situasi kebencanaan dan pembelajaran virtual. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kebencanaan berbasis virtual sebagai upaya mitigasi dan proses adaptasi terhadap bencana alam. Nah, alam dan manusia senantiasa mengalami dinamika. Nah, dinamika tersebut diperlukan untuk menemukan keseimbangan. Dinamika alam ada yang sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia, dan ada beberapa juga di antaranya yang dapat menimbulkan bencana bagi manusia. Nah, beberapa dinamika alam khususnya yang menimbulkan bencana bagi manusia dapat dideteksi dan diantisipasi seperti letusan gunung, angin topan, banjir, dan gempa. Ada pula dinamika alam yang sulit dideteksi seperti gempa bumi. Untuk meminimalkan resiko atau kerugian bagi manusia, perlu pengetahuan, pemahaman, kesiapsiagaan, keterampilan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengantisipasi secara lebih tentang berbagai macam bencana, khususnya di tempat-tempat yang memang rawan terhadap bencana alam tersebut. Selain itu, tujuan pendidikan mencerminkan adanya kualitas sumber daya manusia yang terintegritas antara kualitas, akhlak, sikap, pengetahuan, dan perilaku yang kreatif dan antisipatif. Pendidikan merupakan seperangkat sistem yang mana di dalamnya mengandung sejumlah bahan ajar, guru, peserta didik, metode, media, prasarana, dan sarana yang mendukung serta kebijakan pengambilan keputusan di dunia pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan. Pendidikan terhadap bencana alam diperlukan karena tidak banyak yang mengetahui bagaimana menyikapi gejala alam dan fenomena alam ketika sebelum terjadi bencana gempa bumi dan tsunami. Dan tidak banyak pula yang memahami apa yang harus dilakukan saat bencana itu mengancam jiwanya. Pendidikan kebencanaan harus diberikan lebih awal pada masa sekolah menengah pertama dan integrasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Pembelajaran yang membosankan bagi siswa. Pembelajaran yaitu mengenai kebencanaan yang sering diberikan kepada siswa namun masih menggunakan metode konvensional sehingga tidak terjadi interaktivitas antara siswa dan media ajar. Pembelajaran kebencanaan hendaknya diberikan melalui metode simulasi yang dapat dilibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam rangka mitigasi bencana. Untuk itu, perlu dikembangkan adanya model pembelajaran kebencanaan berbasis virtual. Baik, selanjutnya itu pembelajaran kebencanaan dikembangkan dengan asumsi bahwa fokus mitigasi sekarang bukan hanya menyangkut penanganan bencana, namun lebih merujuk kepada pengertian kesiapan. Nah, tujuan pembelajaran mitigasi bencana kepada warga masyarakat adalah untuk meningkatkan warga dengan kapasitas untuk mengantisipasi bencana tidak hanya selama dan setelah bencana, tetapi juga sebelum bencana. Nah, untuk meminimalkan resiko atau kerugian bagi manusia, kesiapsiagaan keterampilan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengantisipasi secara lebih dini tentang berbagai bencana alam, khususnya di tempat-tempat yang memang rawan terhadap bencana alam tersebut. Nah, untuk itu diperlukan media yang bersifat
interaktif yang dapat melibatkan siswa dalam proses mitigasi bencana alam. Nah, dengan demikian, urgensi atau keutamaan terciptanya model pengembangan pembelajaran kebencanaan berbasis virtual diharapkan dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan pada mitigasi secara konvensional seperti keterbatasan waktu dan tempat melaksanakan mitigasi tersebut. Nah, daya tarik siswa melalui simulasi serta meningkatkan pemahaman siswa dalam menghadapi bencana. Selanjutnya itu meningkatkan efektivitas proses tanggap bencana setelah diterapkannya media pembelajaran kebencanaan berbasis virtual yang dapat diminimalkan resiko bencana. Nah, meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta proses adaptasi siswa terhadap bencana alam tersebut dan memberikan pengetahuan awal siswa yang dimulai dari tingkat SMP mengenai mitigasi bencana tersebut. Jadi oleh karena itu kita harus mengantisipasi sebelum terjadi bencana. Kita harus perkenalkan terlebih dahulu tentang pembelajaran daring atau kita singgung sedikit demi sedikit kepada anak-anak tersebut, khususnya di daerah-daerah atau tempat-tempat yang memang rawan sekali terkena bencana seperti banjir, gempa, atau apapun itu yang memang menyebabkan peserta didik itu benar-benar tidak bisa melakukan secara efektif dengan datang ke sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Laila. Saya akan menjelaskan apa sih itu mitigasi bencana. Mitigasi bencana yaitu serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan bencana lainnya, baik berupa pembangunan fisik, sarana maupun berupa penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Mitigasi berarti mengambil tindakan untuk mengurangi pengaruh dari suatu bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kegiatan ini tahap pra-tahap bencana era kaitannya dengan istilah mitigasi bencana yang merupakan upaya untuk meminimalkan dampaknya ditimbulkan oleh bencana itu sendiri. Mitigasi bencana mencakup perencanaan dan pelaksanaan tindakan untuk mengurangi resiko dampak suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut sehingga pada saat terjadinya suatu bencana seperti gempa bumi yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Diantaranya adalah yang pertama, tindakan rekayasa dan konstruksi meliputi tindakan-tindakan yang menghasilkan struktur konstruksi yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap bencana gempa bumi, dan tindakan-tindakan yang menciptakan struktur yang berfungsi untuk melindungi terhadap bencana gempa bumi. Yang kedua yaitu tindakan institusional yang menandakan mitigasi bencana juga memerlukan tindakan darurat dan organisasi tertentu. Jangka waktu di mana pengurangan dan signifikan dapat diciptakan untuk potensi yang memerlukan waktu yang lama. Mitigasi bencana yang efektif memiliki 3 unsur, yaitu penilaian bahaya, peringatan, dan persiapan. Nah, tahap selanjutnya kita masuk ke pembelajaran virtual, yang mana pembelajaran virtual pada dasarnya adalah proses pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, baik pertemuan, penyampaian materi, dan bahkan diskusi dapat dilakukan dengan bantuan berbagai teknologi yang ada. Pembelajaran virtual merupakan pembelajaran berbasis komputer yang relatif terbuka
dan memungkinkan siswa untuk turut aktif berinteraksi satu sama lain dan memperoleh akses dari berbagai sumber belajar. Pembelajaran di situasi kebencanaan dan pembelajaran virtual memiliki tantangan dan karakteristik yang berbeda. Adapun dampak positif dan negatifnya, dampak positif yang pertama, kesiapsiagaan dan pemeliharaan cepat. Pembelajaran dalam situasi kebencanaan sering fokus pada pemilihan dan peningkatan kesiapsiagaan ini membuat peserta didik memahami langkah-langkah darurat dan cara bertahan hidup. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan media alternatif. Dalam keadaan darurat, teknologi seperti radio, televisi, atau pembelajaran online dapat menjadi saluran penting untuk memastikan pendidikan tetap berjalan meskipun dalam kondisi terbatas. Yang ketiga yaitu penguatan keterampilan sosial dan empati. Pembelajaran dalam kebencanaan seringkali mengajarkan pentingnya kerjasama dan kepedulian terhadap sesama, membantu siswa untuk lebih siap menghadapi krisis. Yang keempat yaitu mendorong pembelajaran mandiri. Ketika akses ke sekolah terlambat, siswa diajarkan untuk belajar secara mandiri dalam memanfaatkan sumber yang ada. Selanjutnya, di sisi lain, pembelajaran di suatu kebencanaan atau pembelajaran virtual itu terdapat dua dampak. Yang pertama itu adalah dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak negatifnya itu yang pertama berupa gangguan pembelajaran. Nah, infrastruktur pendidikannya rusak atau terhambat dapat menyebabkan gangguan panjang dalam proses belajar mengajar. Nah, yang kedua, ketidakseimbangan akses. Nah, tidak semua siswa memiliki akses yang setara terhadap teknologi atau media informasi yang diperlukan untuk pembelajaran selama bencana. Yang ketiga, stres psikologis. Nah, keadaan kebencanaan bisa menambah tekanan psikologis bagi siswa dan guru yang dapat mempengaruhi konsentrasi dan efektivitas belajar. Yang keempat, ada keterbatasan materi. Nah, pembelajaran yang dilakukan dalam kondisi darurat seringkali terbatas pada materi yang sangat mendasar dan memungkinkan tidak mencakup seluruh kurikulum. Dan selanjutnya yaitu dampak positif dan negatifnya pada pembelajaran virtual. Yang dampak positifnya yaitu fleksibilitas. Pembelajaran virtual memberikan kebebasan bagi siswa untuk belajar dari mana saja dan kapan saja, sehingga cocok untuk berbagai situasi termasuk kesibukan dan keterbatasan jarak. Yang kedua yaitu akses ke sumber daya yang lebih banyak. Dengan pembelajaran online, siswa bisa mengakses berbagai materi pembelajaran tambahan secara mandiri melalui digital, video, dan artikel. Yang ketiga yaitu inovasi dalam pembelajaran. Teknologi membuka peluang bagi metode pembelajaran yang lebih kreatif dan efektif, seperti pengguna gamifikasi, video pembelajaran, dan simulasi. Yang keempat yaitu mengurangi hambatan geografis. Siswa dari lokasi terpencil tetap bisa mengakses pendidikan yang sama dengan siswa di kota besar melalui pembelajaran virtual. Ya, selanjutnya itu ada dampak negatif. Yang pertama itu keterbatasan interaksi sosial. Nah, pembelajaran virtual mengurangi interaksi langsung antara siswa dan guru serta sesama teman atau sesama siswa-siswa yang lainnya. Terus yang bisa berdampak pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional pada peserta didik tersebut. Yang kedua, masalah keterampilan teknologi. Tidak semua siswa dan guru memiliki keterampilan teknologi yang memadai yang dapat menghambat pemahaman materi atau penggunaan alat pembelajaran secara efektif. Nah, yang ketiga itu kesenjangan akses. Nah, banyak siswa, terutama di daerah terpencil
atau dari keluarga kurang mampu, tidak memiliki akses yang cukup terhadap perangkat atau koneksi internet yang stabil. Dan yang terakhir itu adalah kehilangan fokus dan disiplin. Nah, belajar di rumah atau secara online seringkali mengurangi tingkat kedisiplinan siswa. Minimnya pengawasan langsung dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi dan motivasi peserta didik tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pembelajaran di situasi kebencanaan dan pembelajaran virtual, mari kita tonton video setelah ini. Tonton sampai habis ya. Now to the pandemic tonight, and with the Omicron surge pushing cases in My name is Naledi Khatere. I'm a livestock. Observed an increase in cases. Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna. Polusi udara di kota Depok, Jawa Barat tertinggi pada hari ini, jauh melewati DKI Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek selama beberapa jam mengakibatkan banjir bandang. 90% karang bercabang dan 50% karang batu mengalami pemutihan. Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak usai diterjang banjir, lumpur, dan material longsor. Pantai itu tadi serbu sampah kiriman, ini giliran pantai satu dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Baik, mungkin sekian penjelasan dan video yang telah kami tayangkan. Mungkin sekian.
sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.